warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syaifuddin, nomor presnya J11. Saya dari kelas 12 mesin 1. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari guru pengampu saya, Mem Sally. Dan pada kesempatan ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo. Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo. Kabarnya yang tinggal di rumah tua berpagar tembok tinggi itu adalah seorang kakak yang hidup sendiri. Rumah itu terletak di samping rumahku. Pagar tembok tinggi menutup rumahnya dari pandangan luar. Hanya ada satu pintu untuk masuk dari muka. Ditutup dengan anyaman bambu yang rapat. Aku belum pernah melihat kakek itu. Setelah ku coba, pemandangannya sebuah rumah Jawa bersih seperti baru saja disapu, dan alangkah banyak bunga-bunga di taman. Hari itu aku belum berhasil melihat penghuninya. Tidak pernah seharian penuh aku di rumah. Ibuku menyuruh aku pergi ke sekolah dan sore hari harus mengaji. Hari-hari minggu pertama habis untuk mencari saudara-saudara baru di kota ini. Keinginanku untuk mengenal kakek itu pun tidak pernah padam. Kau lihatlah lubang-lubang pada pagar anyaman bambu itu ialah akibat perbuatanku. Aku mengejarnya di siang hari pulang dari sekolah. Pernah ketika aku mengintip-intip pintu pagar dari bambu itu, kawanku menegurku. Sedang apa kau ini? Hati-hati dengan dia. Sebentar lagi tanganmu sakit, tunggu sajalah. Ketakutanku menyerang aku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini? Siapa bilang? Kataku berani. Semua orang ditanya, dijawabnya. Kau kualat, dia keramat. Aku ditinggalkannya berdiri dekat pagar itu. Ketakutanku mendesak-desak. Aku lari pontang-panting ke rumah. Ayahku sudah duduk di kursi dengan selembar koran. Aku tenang kembali. Baru tersadar bahwa tas sekolahku tertinggal di pagar rumah samping itu. Sore hari aku memberanikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal, dan tas itu masih di sana. Tidak dimanapun di dunia ini, kecuali di pintu pagar itu, sebuah tas berharga akan selamat dan diincar orang. Tentang kejadian itu, kawan-kawanku mengatakan tidak seorang pun berani mengambil itu sudah pasti. Siapakah orang yang mau membunuh diri dengan upah sebuah tas sekolah? Lebih susah mencari sebuah nyawa daripada sebuah tas sekolah. Tidak satu pun toko menjual nyawa, tetapi semua toko menjual tas. Tentu saja. Sejak itu niatku untuk mengetahui agak reda. Menyelidiki dengan mata sendiri berbahaya. Tinggallah aku bertanya pada orang-orang lain. Keterangannya orang tidak begitu jelas. Orang mengatakan sekali seminggu ia keluar belanja. Orang lain mengatakan ia berbelanja sebulan sekali. Orang mengatakan ia mempunyai anak di kota ini. Orang lain mengatakan ia tidak beristri. Tidak seorang pun tahu pasti tentang dirinya. Barangkali di antara kawan bermain hanya akulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakak itu. Kawan lain sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya. Selain mereka juga tidak memberi keterangan jelas. Mereka akan mengejekku dengan mengatakan, biarlah kau jadi cucunya. Pernah pula aku bertanya pada ayahku. Ayahku melemparkan koran di tangannya dan meninggalkan aku. Untuk apa, he? Jawabnya, itu adalah ucapan ayah yang sering ku dengar. Bertanyalah tentang lokomotif, misalnya, atau mobil, jangan tentang kakek-kakek sebelah rumah. Aku sendirian saja di dunia dengan keinginanku untuk mengetahui. Tiba-tiba aku pun mengenalnya dari dekat. Begini, pada musim layang-layang angin bertiup kencang, jalanan muka rumahku tidak banyak kendaraan. Polisi membiarkan anak-anak main layang-layang di situ. Kami suka berkumpul pada sore hari. Di bagian ini angin dengan bebas berjalan, pepohonan tidak banyak. Sore hari Jumat aku tidak pergi mengaji. Di tanganku sebuah layang-layang buatanku yang terbagus.
dengan benang gelasan. Udara meruah menerbangkan layang-layangku. Dari kampung lain menyebul pula layang-layang. Layang-layangku terputus. Kawan-kawan bersorak dan lari mengejar. Itu layang-layangku yang terbagus. Aku berdiri saja memandangi. Tiba-tiba pundakku terasa pegal. Aku terkejut. Seorang laki-laki tua dengan rambut putih dan piyama. Ia tersenyum padaku. "Jangan sedih, cucu," katanya. Suara itu serak dan berat. Sebentar darahku tersirap. Aku teringat rumah tua berpagar tembok tinggi. Mataku melayang padanya. Di tangannya setangkai bunga berwarna ungu. Tubuhku seketika menjadi dingin. Pendapat saya mengenai cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga adalah: pertama, nilai-nilai sosial terkait hubungan antara manusia dan Tuhan. Kedua, nilai-nilai sosial terkait hubungan antara manusia dan Tuhan, dan nilai-nilai sosial terkait hubungan antara manusia dan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.